longitudinal posterior, posisinya dorsopubis, dan habitusnya bridge, serta fleksi dari ekor. Ini merupakan alat peraga yang saya gunakan. Untuk kardus ini sendiri merupakan gambaran dari pelvis induk. Di bagian ventralnya terdapat os pubis, di bagian dexter dan sinistra ada os ilium, dan bagian dorsalnya ada os sacrum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan fetusnya sendiri. Fetus berada di situs longitudinal posterior. Untuk situs longitudinal posterior itu sendiri terdapat dua parameter. Di sini untuk longitudinal artinya sumbu memanjang fetus ini sejajar atau searah dengan saluran kelahiran dari induk sendiri. Lalu untuk posterior artinya bagian posterior dari fetus ini yang nanti akan keluar terlebih dahulu. Selanjutnya untuk fetus ini berada di untuk posisinya dorsopubis, artinya bagian dorsum dari fetus ini menghadap atau mengarah ke os pubis dari induk. Jadi fetus dalam kondisi terlentang. Lalu untuk habitusnya sendiri yaitu bridge dan juga fleksi ekor. Bridge berarti terdapat penekukan di sendi panggul dari fetus dan juga terdapat penekukan ekor. Oke, itu merupakan penjelasan dari kedudukan fetus. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk hambatannya. Untuk hambatannya, yang pertama hambatan secara umum itu adalah hambatan dari arah bulu. Arah bulu dari fetus sendiri, karena arah bulu dari fetus dari anteriornya ke posteriornya itu bertentangan dengan arah dari jalan keluar fetus nanti. Arah fetus keluar nanti. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu untuk hambatannya, yaitu hambatan dari penekukan ekor ini sendiri dengan os sacrum dari induk. Lalu juga ada hambatan dari ekstremitas caudalisnya fetus dengan os sacrum dari induk, dan juga terdapat hambatan di sini antara nantinya akan ada hambatan antara pelvis dari fetus dengan os pubis induk serta arah processus spinosus fetus dengan os pubis dari induk sendiri. Nanti saat proses pengeluaran juga akan ditemui kendala yaitu antara ekstremitas cranialis fetus dengan os sacrum dari induk. Oke. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertolongan dari kasus ini. Ya, untuk pertolongan dari kasus ini yang pastinya kita akan melakukan retropulsi pada bagian yang mengalami hambatan. Jadi kita melakukan retropulsi yang pertama yaitu retropulsi ekor, lalu kita traksi ekornya. Setelah diretropulsi, kita traksi hingga ekornya nanti ini akan masuk ke dalam pelvis inlet atau saluran kelahiran. Nah, setelah ekor nanti masuk ke dalam pelvis inlet, kita lakukan fiksasi menggunakan tali yang sudah disimpul hidup. Jadi kita lakukan fiksasi di sini. Nanti ini tali akan dipegang oleh asisten. Oke, yang kedua karena di sini masih ada hambatan bridge atau ekstremitas caudalis fetus terhadap sacrum, jadi kita untuk cara pertolongannya, yang pertama kita lakukan retropulsi pada bagian yang menghambat. Jadi di sini cara pertolongannya kita lakukan satu persatu. Jadi bisa dari kaki fetus yang dexter atau sinister. Jadi yang pertama caranya kita lakukan retropulsi pelvis, kita tarik tibia fibula, kita traksi tibia fibulanya. Nah, di sini nanti akan terjadi pertentangan antara tarsus fetus dengan sacrum induk. Jadi kita traksi tarsus, kita retropulsi tarsus, kita traksi metatarsus sehingga satu kakinya bisa masuk ke dalam pelvis inlet. Kaki yang sudah masuk pelvis inlet langsung kita lakukan fiksasi juga menggunakan tali yang sudah disimpul hidup dan dipegang oleh asisten. Kita lakukan hal yang sama di kaki yang satunya. Yang pertama kita retropulsi pelvis, lalu kita traksi tibiofibula, kita retropulsi tarsus, kita traksi metatarsus. Oke, setelah kakinya masuk ke dalam pelvis inlet, kita lakukan hal yang sama, yaitu fiksasi dengan menggunakan tali yang sudah disimpul hidup. Ini semua nanti akan dipegang oleh asisten. Nah, untuk selanjutnya, posisi fetus sudah berubah. Yang tadinya habitusnya bridge dan juga fleksi ekor, sekarang
kedudukan fetus berada di posisi situsnya longitudinal posterior, posisinya dorsal pubis, dan juga sekarang habitusnya normal. Nah, untuk posisi fetus yang saat ini masih terdapat hambatan, yaitu hambatannya antara pelvis fetus dengan os pubis induk. Jadi cara pertolongannya kita lakukan yang pertama, yaitu kita masukkan dulu tangan kita. Nah, tangan kita masukkan di bawah tubuh fetus. Ini menjadi jembatan di depan os pubis dari induknya. Nah, ini juga akan menjadi penyangga saat dilakukan penarikan fetus ke arah caudodorsal. Jadi kita lakukan arah sehingga pelvis fetus itu terangkat dan masuk ke dalam saluran kelahiran atau pelvis inlet itu. Setelah pelvis masuk ke dalam pelvis inlet, di sini kita bisa melakukan diagnosa hidup mati fetus. Jadi kita bisa melakukan 3 cara diagnosa. Yang pertama bisa menggunakan refleks pincer ani, bisa juga denyut umbilicus, dan bisa memeriksa refleks pedalis dari fetus sendiri. Oke, untuk selanjutnya tetap kita tarik teruskan secara caudodorsal. Nah, di sini nanti akan terdapat hambatan. Hambatannya yaitu ekstremitas cranialis fetus dengan os sacrum dari induk. Nah, untuk hambatan ini sendiri, kita bisa lakukan pertolongan. Ada 2 cara. Untuk cara yang pertama, kita bisa menekan os sternum fetus sehingga ekstremitas cranialisnya juga turun dan bisa langsung masuk ke pelvis inlet. Namun jika cara ini tidak berhasil, maka pertolongannya itu sama seperti habitusnya di hip flexion atau terjadi penekukan kedua sendi skapula. Jadi cara pertolongannya kita lakukan satu per satu. Jadi bisa pilih antara tangan yang dexter untuk ekstremitas cranialis dexter atau sinister ya. Jadi kita lakukan yang pertama, yang pastinya kita lakukan retropulsi untuk bagian yang menghambat. Jadi kita retropulsi scapula, tarik radius ulna. Nah, di sini nanti akan ada pertentangan juga antara os karpalnya fetus dengan os sakrumnya dari induk. Jadi kita retropulsi karpal, kita traksi metakarpal hingga tangannya masuk ke dalam pelvis inlet. Untuk ekstremitas cranialis yang sudah masuk ke dalam pelvis inlet ini, kita lakukan seperti biasa, fiksasi menggunakan tali yang sudah disimpul hidup. Nah, ini akan dipegang oleh asisten. Kita lakukan hal yang sama pada ekstremitas satunya. Kita retropulsi scapula, kita traksi radius ulna, retropulsi karpal, tarik metakarpal, lalu kita fiksasi menggunakan tali yang sudah disimpul hidup kembali. Nah, setelah semuanya sudah berada di dalam pelvis inlet, maka cara pengeluaran fetus dengan cara kita tarik secara caudodorsal. Untuk pertolongan kasus dengan situsnya longitudinal posterior, maka semua ditarik secara caudodorsal hingga fetus keluar dengan selamat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.